Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrian Fernando dari TRI 2D. Di sini saya akan melakukan praktikum chapter 10. Praktikum mengelola pengguna dan grup lokal. Lalu di sini kita akan menghasilkan nih atau tujuannya kita dapat mempelajari kadaluarsa kata sandi, membuat grup tambahan yang baru untuk pengguna, kata sandi awal pengguna yang Anda dibuat, yaitu konfigurasi grup tambahan, menggunakan sudo dan kadaluarsa kata sandi khusus pengguna. Di sini sebelum kita mulai, kita masuk terlebih dahulu ke terminal, lalu kita masuk ke labnya dan mengaktifkan lab start users strip review. Oke, lalu kita enter. Di sini kita sudah masuk. Lalu kita langsung ke instruksi yang pertama, yaitu kita masuk ke root si student server. Kita langsung masukkan perintahnya itu ssh student server seperti ini, lalu kita enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke student servernya. Lalu kita lanjutkan perintahnya menggunakan sudo, yaitu kita masuk ke root sudonya, matikan sudo strip i, lalu kita enter. Lalu kita masukkan kata sandinya student. Kok bisa? Oke, kita sudah masuk ke root server si studentnya gitu pada instruksi yang pertama. Kita lanjut ke instruksi yang kedua, itu kita mengingatkan pengguna gitu bahwa setiap 30 hari dia harus mengubah kata sandinya gitu. Seperti di sini pada 2.1 kita masuk ke page day-nya di parameter di login dev-nya gitu. Untuk masuk ke sini kita menggunakan perintah si vim etc login dev. Kita coba langsung saja masuk dengan menggunakan vim slash etc login dev seperti ini. Lalu kita enter. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam si parameternya gitu. Kita di sini akan cari itu yang sama seperti page max day. Kita coba cari ke bawah. Kita cari mana nih, kita coba cari dulu. Oh, kelewatan. Kita cari sesuai pada instruksi 2.1, yaitu dengan dia ada gambaran page max day nya. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini dia page max day. Sorry. Bisa. Pada page max day ini untuk kita mengubahnya, kita mengklik
huruf I. Kita klik huruf I, lalu kita ubah angka 99-nya ini menjadi angka 30. Seperti ini untuk mengingatkan si pengguna untuk mengganti mengubah kata sandinya setiap 30 hari sekali. Lalu untuk meng-save-nya kita klik escape atau ESC pada laptop kalian, keyboard escape, kita klik, lalu kita titik dua, oke, lalu kita mengetikkan WQ untuk keluar dari si parameter di sini. Kita enter, oke, sudah keluar. Kita lanjut ke instruksi yang ketiga, yaitu buat konsultans grup dengan git 35.000. Kita langsung ketikkan saja di sini, yaitu group add G 35.000 konsultan. Lebih seperti ini, group add dari G 35.000 konsultan. Lalu kita enter. Apa nih? Group. Oke, kita coba ulang. Sedikit kesalahan. Enter group add. Kita coba enter ulang. Sedikit typo di sini, group. Kita coba enter ulang. Astaga. Group. Oke. Sedikit typo di sini. Lalu kita lanjut. Di sini kita sudah. Lalu kita masuk ke instruksi yang keempat, yaitu menambahkan konten di dalamnya. Mengonfigurasi hak administrasi memungkinkan konsultan anggota grup menjalankan perintah sebagai pengguna manapun. Kita masuk lagi ke dalam theme, gestures, dan consultants untuk masuk atau kita membuat konsultan ini. Kita coba masuk ke dalam theme /etc/su konsultans. Seperti ini. Kita coba masuk, kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu di sini kita masukkan kata ini dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Kita ketikkan seperti ini untuk membuat konsultannya. Kita langsung ketikkan di sini
persen. Oke, konsultan. Caps lock al sama dengan buka kurung al, kita tutup kurung, lalu spasi, kita ARL lagi. Oke, lalu kita escape, lalu titik 2 WQ untuk keluar di sini atau keluar set gitu. Kita enter. Nah, kita sudah kembali. Lalu kita lanjut ke instruksi yang kelima. Membuat pengguna konsultan 1, 2, 3 dengan konsultan grup sebagai tambahan mereka. Di sini kita membuat pengguna ya. Kita langsung ikutin arahnya, user head strip g konsultan dengan konsultan 1, seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita buat konsultan yang kedua sama user add strip g konsultan 2. Oke, lalu kita buat yang ketiga. Lalu kita enter. Nah, oke, kita sudah membuat penggunanya. Lalu kita atur kata sandinya. Oke, menjadi kata sandinya itu yaitu Red Hat. Seperti pada contoh di sini, yaitu waktu kita membuat kata sandi yang pertama, itu kata sandi salah karena kurang dari 8 karakter. Maka kita harus mengetik ulang kata sandinya, yaitu Red Hat, agar kata sandi terbaca atau berhasil gitu. Kita langsung coba aja di sini. Kita membuat kata sandinya yang pertama pas yang pengguna pertama konsultan 1. Oke, lalu kita enter. Di sini kita buat kata sandinya itu Red Hat. Kita enter. Lalu kita ketik ulang kata sandinya itu Red Hat. Kita enter. Oke, di sini sudah sukses. Lalu kita buat password yang kedua, atau pengguna yang kedua. Konsultan 2, kita enter. Kita passwordnya itu Red Hat sama. Red Hat. Kita enter. Kita ulang passwordnya itu Red Hat. Kita enter. Oke, sukses. Lalu kita yang ketiga, kita enter. Kita masukkan Red Hat. Mana? Kok gini? Oh, kita ulang. Sorry. Red Hat. Enter. Oke, Red Hat ulang. Enter. Nah, sudah sukses pada password yang ketiga. Kita sudah membuat password setiap pengguna konsultan 1, konsultan 2, dan konsultan 3 dengan kata sandi yang sama, yaitu Red Hat. Kita lanjut ke 7, instruksi yang ke-7, yaitu atur agan kadaluarsanya 90 hari.
kita tentukan 90 hari ke depan untuk ini tanggal contoh untuk langkah-langkahnya seperti ini. Kita langsung saja ketikkan, yaitu menggunakan date, strip D, tanda petik, plus 90 days. Kita tutup kurung, spasi, plus persen F untuk menentukan 90 hari ke depannya gitu. Atau tanggal kalkulatornya kita enter. Itu terdapat kita pada 90 hari ke depan, yaitu 2026 bulan 7 tanggal 7. Itu kita instruction 7.2 itu atur agar akun konsultan 123 kadaluarsa pada tanggal yang ditampilkan pada langkah sebelumnya gitu. Dengan kita mengetikkan seperti ini, cek untuk tanggalnya konsultan 1, 2, dan 3 untuk kita menentukan 90 hari ke depan, atau kita menentukan agar kita kan sudah mendapatkan tanggal 90 hari ke depan gitu. Nah, kita masukkan ke dalam si pengguna bahwa untuk 90 hari ke depan dia akan expired atau kadaluarsa gitu. Kita coba berikutnya itu cek cage strip E, yaitu dengan tanggal di atas yang kita dapatkan yaitu 2026 strip 07 strip 07. Oke, ini lu konsultan 1, enter. Bentar. Oke, lalu kita buat sama konsultan 2 juga, kita enter. Lalu konsultan yang ketiga juga langsung kita enter. Oke, lalu kita lanjut ke langkah yang ke-8. Untuk kebijakan kata sandi untuk konsultan 2, akun tersebut akan mewajibkan kata sandi baru setiap 15 hari. Kita akan membuat si konsultan 2 agar mengubah kata sandinya setiap 15 hari dengan menggunakan cek strip M 15 hari konsultan 2 seperti ini, dan kita enter. Oke, sudah. Lalu pada instruksi yang ke-9, selain itu paksa pengguna untuk mengubah kata sandi mereka pada saat pertama kali login dengan perintah seperti ini, agar si pengguna memasukkan sandi atau mengubah kata sandi setiap saat pertama kali dia login. Kita langsung coba atur menggunakan cek strip D 0 konsultan 1 pertama. Oke, lalu kita yang kedua kita enter, lalu yang ketiga juga. Oke, sudah. Lalu yang ke-10, setelah menyelesaikan tugas kembali ke workstation mesin stadion pengguna. Setelah itu kita akan keluar dari settingan yang sudah kita buat sebelumnya sesuai instruksi. Lalu di sini kita akan kembali ke workstation
mesin studentnya, keluar dari root server, lalu student server, kan, lalu sampai ke workstation studentnya. Kita langsung saja ketikkan exit di sini untuk keluar. Exit ini keluar dari root server, lalu kita exit lagi untuk keluar dari student server. Oke, di sini kita sudah masuk kembali ke workstation. Lalu kita masuk ke evaluasi nih. Kita akan yaitu kesalahan apa saja gitu yang waktu pada perintah kita salah mungkin ya. Kita coba di sini masukkan yaitu lab grade user strip review seperti ini. Lalu kita enter, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita sudah benar semua, yang berarti kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tadi kita sudah diperbaiki atau kita sudah benarkan, sehingga di sini tidak ada masih ada kesalahan gitu. Berarti di sini kita sudah berhasil semua. Lalu untuk menyelesaikannya atau keluar dari lab yang kita kerjakan itu menggunakan lab finish user review. Oke, kita enter. Di sini kita sudah sukses keluar dari si lab finishnya. Oke, mungkin sekian praktikum pada chapter 10, yaitu mengelola pengguna and group lokal. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.